Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akila Midisya. Pada hari ini Sabtu tanggal 24 Mei 2025, saya dari SDN 09 Empat Koto Almalintang, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Saya akan menceritakan dongeng yang berjudul Si Mau Mau dan Hujan Badai, karya Mita Septiana. Si Mau Mau dikenal sebagai harimau galak dan suka memangsa penghuni hutan lainnya. Si Mau Mau sering mengejar Lala, si ular, dan kakak si katak untuk dimangsa. Karena itu, sedikit hewan yang mau berteman dengan Mau Mau, di antaranya Gaga dan Sesa. Gaga adalah gajah berbelalai panjang, sedangkan Sesa adalah semut pencinta manis dan setia pada kelompoknya. Cuaca mendung saat Mau Mau tertidur pulas, ia bermimpi akan terjadi hujan badai. Mau Mau terperanjat sampai terbangun. Benarkah yang aku lihat dalam mimpi? Aku harus segera memberitahu teman-teman. Tetapi, apakah mereka percaya? Batinnya. Setelah merenung, muncul ide di pikirannya. Mau Mau berlari sekencang-kencangnya menemui Gaga. Ga, aku ingin memberitahumu sesuatu. Tolong dengarkan aku. Napas Mau Mau terengah-engah. Ada apa? Aku akan mendengarkanmu, jawab Gaga tenang. Mau Mau menceritakan mimpinya tadi siang. Hujan badai menghancurkan tempat tinggal para hewan di hutan. Ah, itu hanya mimpi, bunga tidur yang belum tentu terjadi. Kita percaya pada Tuhan saja, bukan pada mimpi. Tanggap Gaga serius. Mau Mau terus meyakinkan Gaga dengan berbagai cara. Hal buruk bisa terjadi jika hujan badai datang. Begini saja, Ga, kalau kita bisa membuat rumah anti badai, kita tidak akan panik jika hujan badai datang. Jika kau setuju, kita bicarakan dengan penghuni hutan lainnya. Mau menjelaskan rencananya. Bagus juga idemu. Tidak ada salahnya membuat rumah anti badai. Cuaca saat ini memang tidak menentu. Aku setuju. Kita umumkan kepada seluruh penghuni hutan. Tanggap Gaga. Tak disangka, seluruh penghuni hutan datang memenuhi undangan Mau Mau. Mereka pun takut terjadi hujan badai. Mau Mau mengumpulkan penghuni hutan di sebuah pendepo. Di antara mereka ada Gaga, Buya, Lala, Kakak, dan Sesa. Teman-teman, kita tahu cuaca saat ini tidak dapat diperkirakan. Kita akan membahas pembuatan rumah anti badai. Berjaga-jaga jika hujan badai datang. Apakah semua setuju? Tanya Mau Mau. Setuju, jawab penghuni hutan serentak. Aku hanyalah hewan kecil, mana bisa membuat rumah anti badai? Keluh Sesa dengan raut muka sedih. Betul, aku juga. Badanku tidak sekuat badanmu. Aku hanya hewan kecil yang lemah. Tambah Kakak. Kalian tidak perlu takut dan sedih. Rumah anti badai itu akan kita kerjakan bergotong royong. Meski kuat, aku tidak mampu mengerjakannya sendiri. Makanya, aku mengumpulkan kalian di sini. Kita berbagi tugas dan mengerjakan bersama-sama. Mau meyakinkan penghuni hutan dengan bijak. Lantas, bagaimana pembagian tugasnya, Mau? Apa yang harus aku kerjakan? Tanya Buya. Baik,
Aku bagi sekarang. Aku sebagai penanggung jawab, sekaligus mencari bahan-bahan pembuatan rumah anti badai, dari kayu hingga atap. Gaga membuat lubang, pintu, dan jendela. Dia mencari pasir dan batu. Lala dan kakak membantu Gaga membuat lubang dan mendirikan tembok. Desa dan pasukan membantu teman-teman membawa bahan-bahan ke lokasi pembuatan rumah. Mau mengedarkan pandangannya. Kita kerjakan rumah anti badai ini secepat mungkin. Mau lalu menjelaskan tugas masing-masing dengan sangat detail dan disetujui semua penghuni hutan. Keesokan harinya, seluruh penghuni hutan mulai bekerja sesuai tugas. Mereka tampak sibuk dan bersemangat mendirikan rumah anti badai. Gaga menggali lubang dasar pembuatan rumah anti badai. Pasukan sesa beriringan membawa bahan-bahan yang diperlukan. Seluruh hewan kompak mendirikan rumah anti badai yang nantinya akan mereka huni bersama-sama. Mereka bekerja siang malam tanpa kenal lelah selama 3 hari. Akhirnya jadi juga. Terima kasih teman-teman. Rumah anti badai dapat berdiri kokoh atas kerjasama dan kekompakan kalian. Mulai besok, kalian pindah ke sini semua. Aku merasa hujan badai akan segera datang. Tutur mau. Seluruh penghuni hutan segera mengamasi barang-barang miliknya. Mereka membawanya ke rumah anti badai secepat mungkin. Rumah tersebut memiliki banyak kamar sesuai jumlah penghuni hutan. Rumah anti badai mulai ditempati oleh para hewan di hutan. Mereka dapat tidur nyaman di dalamnya. Duar, duar, duar. Petir menyambar diiringi hujan lebat dan angin kencang di atas sana. Tidak lama kemudian, hujan badai datang. Hutan porak-poranda, kecuali rumah anti badai yang mereka bangun. Tetap berdiri kokoh di tengah hutan. Dalam suasana mencekam, mereka berpelukan di ruang tamu. Mereka semua selamat dari bencana. Terima kasih telah merencanakan semua ini, Mau. Ternyata hujan badai benar terjadi. Kita semua selamat berkat idemu. Gaga menintikan air mata haru. Teman-teman, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita diberi pertolongan, perlindungan, serta keselamatan dari bencana ini. Sudah saatnya kita hidup rukun, tanpa kebohongan, kelicikan, dan rasa takut di mangsa. Kita semua bersaudara. Sudah seharusnya hidup damai, saling menolong, bergotong royong, dalam suka maupun duka. Sudah terbuktikan, seberat apapun pekerjaan, kalau kita kerjakan bersama-sama, pasti terasa ringan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.